Halo, berjumpa lagi dengan saya Lukman di pelatihan pemrograman Arduino dasar. Nah, kita lanjut untuk video selanjutnya. Yang sebelumnya kita sudah belajar bagaimana sih Arduino IDE itu, kemudian fungsinya, ada menu-menu barnya, ada compile, kemudian ada upload, ada pengaturan tools di pemilihan Arduino Uno, Mega, dan lain sebagainya. Kemudian ada portnya, kita bisa cek untuk versi dari Arduino-nya. Nah, hari ini kita akan melakukan atau mengecek bagaimana sih sintak Arduino. Apa materi sintak dari Arduino ini? Secara umum, sintak atau sintaks ya, dikenal sebagai seperangkat aturan tata bahasa pada klausa dalam bentuk kalimat. Ya, di sini sintaks atau sintaks itu dikenal sebagai seperangkat aturan tata bahasa pada kata atau klausa dalam bentuk kalimat. Sedangkan di dalam bahasa pemrograman ini, kalau sintaks itu diartikan sebagai suatu aturan dalam penulisan kode program agar kode tersebut bisa dimengerti di komputer. Jadi agak berbeda ya, kalau misalkan sintaks yang kita kenal itu adalah seperangkat aturan tata bahasa. Namun kalau di dalam pemrograman, bahasa pemrograman, sintaks ini diartikan sebagai suatu aturan dalam penulisan kode program agar dimengerti oleh komputer. Nah, di dalam sintaks Arduino ini, itu bisa juga disebut sebagai aturan karakteristik penulisan kode program Arduino. Ada beberapa sintaks yang harus dipelajari, harus teman-teman dipahami. Itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah titik koma, semikolon. Titik koma atau semikolon itu tanda atau sintaks yang wajib ditulis dalam pemrograman Arduino. Biasanya sintaks ini ditempatkan pada akhir pernyataan atau akhir program. Sebagai contoh, di sini saya buatkan, misalkan kita buat pernyataan int x sama dengan 12 ya, titik koma. Nah, di sini saya membuat untuk definisi atau pembuatan variabel dengan tipe data integer, variabelnya x dengan nilainya 12. Nah, di sini setiap kali kita membuat suatu pernyataan seperti ini, itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Di sini ada tanda titik koma ini. Nah, kalau misalkan tanda titik koma ini tidak dipakai atau tidak ditulis dalam suatu pernyataan, nanti program yang kita buat itu error. Pasti akan error. Kita cek ya. Kita cek dulu untuk compile sketch-nya. Apakah nanti terjadi error? Ini sedang proses compiling sketch. Nah, di sini langsung ada tulisan error. Nah, kita bisa cek di yang orange ini ya, yang orange. Ini kan orange ada expected koma atau titik koma sebelum void. Nah, ini ya, ini keterangannya. Adanya kekurangan tanda koma atau titik koma sebelum void. Di sini kan di border ya, di dalam program kita di border merah, sebelum void ini ada kekurangan titik koma. Nah, benar, di sini belum saya tulis titik koma. Oke, kita buatkan titik koma di dalam suatu pernyataan ini, dan kita coba compile. Apakah nanti program yang kita buat ini berjalan sesuai dengan perintah dari program komputer atau tidak? Ini error atau tidak ya istilahnya. Nah, di sini langsung muncul done compiling, artinya ini
tidak terjadi error dalam program yang kita buat. Nah, ini beberapa aturan atau sintaks dari dasar pemrograman Arduino. Titik koma itu wajib atau biasa disebut semikolon. Nah, di sini ada tipe data dan variabel. Ini mungkin ini akan saya bahas di next video ya. Next video saya akan bahas terkait dengan tipe data. int itu tipe data, x itu variabel, kemudian ini 12 ada value-nya atau nilai atau konstanta, dan nantinya kita akan bahas itu lebih lanjut di video berikutnya. Untuk hari ini kita akan bahas untuk sintaks dari Arduino atau aturan pembuatan program di Arduino. Oke. Jadi ini titik koma ya, ini titik koma, dan pastinya teman-teman harus wajib menyatakan atau menulis titik koma ini di setiap pernyataan yang ditulis, khususnya ini ya, pernyataan untuk satu baris ini. Nah, ada pertanyaan nih, kalau misalkan titik koma, kalau kita punya void setup dan di sini ada tanda kurung tutup, di sini ada tanda kurung tutup, apakah dikasih titik koma? Tidak. Kalau untuk fungsi itu tidak perlu menggunakan titik koma. Yang dikasih titik koma itu adalah suatu pernyataan. Jadi suatu pernyataan yang misalnya ini ada di luar fungsi atau pernyataannya ini ada di dalam fungsi. Misalkan ini ya, ini saya hapus. Nah, dari int x sama dengan 12 ini saya taruh di dalam fungsi setup. Di sini program itu juga akan berjalan dengan lancar atau tidak ada error kalau misalkan dalam pembuatan pernyataan ini itu sudah dibuat sesuai dengan struktur bahasa pemrogramannya si Arduino ini. Nah, ini ya down compiling, tidak adanya error di dalam program ini. Jadi untuk membuat pernyataan itu kita bisa ada di dalam fungsi atau di luar fungsi. Nah itu ya teman-teman sekalian, sintaks pertama yang harus dipahami adalah titik koma. Kemudian yang kedua ini adalah kurung kurawal atau curly braces, di mana kurung kurawal ini berfungsi untuk mendefinisikan awal dan akhir dari sebuah blok fungsi. Sebagai contoh tadi di Arduino ini ada fungsi void setup, ada void loop, di mana setiap dari fungsi ini pasti ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, di sini itu fungsi dari kurung kurawal dan kurung kurawal tutup itu harus ditulis pada setiap fungsi yang dibuat. Dan di mana nantinya di sini itu kita isi suatu pernyataan program, isi programnya kita maupun di setup maupun di loop. Nah itu untuk kurung kurawal. Kemudian yang ketiga ada define. Define ini adalah fungsi untuk Arduino yang memungkinkan seorang programmer dalam memberi nama atau untuk nilai konstanta sebelum program dapat dikompil. Jadi contohnya, misalkan di sini saya buat di sini define, nah di define LED pin itu 13. Nah, di sini ada pernyataan define. Define ini adalah untuk kita bagaimana melakukan deklarasi suatu pernyataan, ya. Tadi suatu pernyataan dalam pembuatan nomor pin ya. Misalkan ini saya membuat nama pin dari LED. LED pinnya itu ada di nomor 13. Nah, ini bahwa variabel yang digunakan ada namanya LED pin, itu value-nya, nilainya ada di 13.
atau misalkan pin di Arduino-nya itu ada di pin nomor 13. Nah, jadi kita bisa menggunakan pernyataan define seperti ini. Kita deklarasikan dulu. Mungkin saya tampilkan untuk yang sebelumnya ada program Arduino ya. Nah, di sini itu kan kita bisa lihat untuk di sini ada pin nomor pin 13, 12, 11, 10 dan seterusnya. Nah, pin 13 ini kita definisikan, deklarasikan di dalam program. Di dalam programnya yang mau kita buat tadi ya. Dalam kita buat mana tadi? Nah, di sini kita definisikan atau kita deklarasikan LED untuk pin itu ada di nomor 13 atau pin 13. Nanti kita kasih LED-nya di sini. Nah, oke. Nah, itu untuk define. Kemudian ada yang namanya include. Bentar. Ini saya matikan. Ada yang namanya include. Include ini fungsinya di Arduino untuk memasukkan library Arduino sendiri ataupun library yang ada di eksternal dalam melakukan pengkodingan dengan cara menggunakan sintaks yang sangat mudah seperti tadi di define, cuman dia tulisannya adalah include. Misalkan di sini saya buat include. Apa yang mau dimasukkan? Misalkan di sini wire.header. Nah, ini kita akan memanggil library wire.header yang sudah ada di dalam pemrograman Arduino. Itu kita panggil wire atau untuk pengkabelan secara serial ataupun untuk paralel sistem. Ini untuk include. Nah, ini include itu dibutuhkan kalau misalkan memang dalam pemrograman yang kita buat itu membutuhkan suatu library yang memang khusus dan itu harus dipakai untuk melengkapi program kita supaya program kita itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian ada lagi sintaks yaitu komentar. Ada sintaks komentar. Jadi komentar ini dipakai atau misalkan ya teman-teman itu bertanya bagaimana cara memberikan catatan. Nah, jadi dalam program kita yang buat kita. Jadi kan untuk misalkan kita buat program ini. Nah, setiap semua kata-kata ataupun pernyataan yang ditulis di sini itu akan dianggap program oleh komputer. Nah, kalau misalkan kita mau hanya sebagai catatan atau hanya sebatas memberikan komentar ya, artinya ini untuk apa sih? Ini untuk define itu untuk apa sih? Nah, kita bisa menggunakan sintaks komentar, di mana ini berfungsi untuk menambah keterangan pada program yang dibuat. Nah, misalkan di sini dalam pembuatan sintaks komentar itu kita bisa membuat dua hal, sintaks komentar dalam satu baris atau sintaks komentar dalam beberapa baris. Kalau misalkan hanya satu baris itu kita cukup membuat garis dua gini, garing dua, kemudian kita isi catatan atau komentar yang dalam pembuatan program ini. Misalkan untuk LED, sambungan LED ada di pin 13. Nah, di sini kata-kata ini itu adalah catatan di mana ini dinyatakan untuk define LED 13 ada di pin LED pin itu ada di pin 13. Ini penulisannya bisa di atasnya atau bisa di sampingnya di sini. Nah, di sini ya. Atau bisa dituliskan di sampingnya gini.
Tapi jangan ditulis di depan sini ya. Artinya kalau kita buat baris komentar garing 2 di depan di sini, maka di fan LED 13 ini itu dianggap komentar juga di dalam komputer. Dan nanti ketika dijalankan, LED pin 13 ini tidak berfungsi karena dikatakan ini adalah baris komentar. Jadi perlu diperhatikan juga untuk penulisan komentar itu bisa kita gunakan dalam sintaks satu baris seperti ini, atau kita bisa misalkan di sini kita mau mengomentari baris ini, kita komentarkan semua supaya tidak terbaca oleh komputer, yaitu kita buat garis sintaks 2 garis miring, di dalam tanda kutip ada bintangnya. Misalkan di sini garis kemudian bintang. Nah, untuk penutupnya bintang garis garing ya. Nah, di sini ini warnanya agak berbeda ya. Warnanya lebih ke abu-abu. Tidak gelap kontras, gelapnya itu tidak kontras. Artinya ini gelapnya itu abu-abu. Ini dinyatakan untuk sintaks komentar. Jadi komputer nantinya itu tidak menganggap kata-kata ini sebagai perintah atau pernyataan dalam suatu program. Oke, jadi ini adalah sintaks Arduino. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup di sini. Nanti kita akan lanjut untuk mempelajari tipe data dalam suatu pemrograman Arduino. Maka tadi kan ada yang namanya ini INT X12. INT itu apa? X itu apa? Kok diisi 12? Nah, ini nanti kita akan pelajari terkait dengan tipe data, variabel, dan konstanta. Kita lanjut ke video selanjutnya.